Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hasextor. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pemrograman dasar C++. Oke, setelah kita menyelesaikan array ya, teman-teman pasti udah pada tahu ya tipe data array itu seperti apa. Nah, sekarang waktunya kita akan beralih ke fungsi yang eh, sedikit naik level ya, sedikit levelnya itu sedikit lebih sulit ya, yaitu function. Ya, kita di video kali ini kita akan mengenalkan ke teman-teman sekalian function di C++ itu seperti apa. Oke, seperti biasa kita jangan lupa tulis include IOStream-nya ya, seperti biasa, dan juga using namespace std-nya seperti ini. Oke. Nah, jadi eh, selama ini kita sering menulis integer main. Nah, seperti ini ya. Setiap kali kita bikin video ya, nah pasti kita bikin seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh dari fungsi atau function ya. Nah, mau function atau fungsi ya sama aja ya. Teman-teman terserah aja. Mau nyebutnya fungsi atau function ya terserah aja. Mungkin enaknya function aja ya. Nah, jadi yang kita tulis selama ini itu adalah function sebenarnya ya. Nah, gitu. Tapi bedanya apa? Ya kan? Nah, bedanya kalau ini adalah function main. Nah, di dalam function main ini kita akan mengeksekusi semua perintah yang ada di compiler ini ya. Jadi cout, cin itu semuanya yang akan dieksekusi itu di dalam function main ini ya. Nah, gitu. Nah, sekarang ya, apakah function hanya terdiri dari function main aja? Oh, tentu tidak, ya kan? Melainkan kita bisa membuat function lain selain function main, ya. Nah, dengan catatan function selain function main ini itu hanyalah function pendukung, ya. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara membuat function pendukung ini, ya? Function selain function main ini, ya, function utama, ya. Nah, caranya itu adalah begini. Kita pilih tipe data dulu, ya. Siapkan dulu tipe data, ya. Misalnya kita pengen yang paling umum aja deh, integer ya, misalnya. Nah, jadi formatnya tuh kita siapin tipe data. Nah, kemudian kita berikan nama functionnya apa ya, misalnya function tambah. Nah, gitu. Kemudian kita buka kurung seperti ini ya. Nah, di dalam kurung ini kita tuliskan parameter. Nah, jadi parameter ya namanya ya yang ada di dalam kurung ini ya. Nah, parameternya itu kita tulis apa ya, kayak semacam mendeklarasikan variabel baru ya. Misalnya kita pengen mendeklarasikan variabel a, ya udah tulis integer a misalnya ya. Nah, jadi kita tentukan tipe datanya apa ya, misal integer ya. Nah, kemudian nama variabelnya apa. Nah, jadi bisa dikatakan parameter yang ada di dalam function ini itu adalah deklarasi variabel baru ya. Nah, misalnya di sini kita dua variabel deh, integer a ya dan juga integer b. Oh ya, sedikit catatan ya. Di dalam parameter function kita nggak bisa kayak nulis ya kan integer a, b langsung nulis b kayak gini ya kan, karena mungkin saat kita mendeklarasikan ya kita kan tahu gitu loh kalau kita tuh boleh nulis langsung integer a, b ya kan, artinya ya kan program nih ngerti aja gitu ya kan, program nih menganggap ya kan a dan b itu tipenya adalah integer. Nah, tapi kalau di dalam parameter function kita nggak bisa kayak gitu, ya kan? Aturannya sedikit berubah, ya kan? Yang dimana kita wajib menulis tipe data, ya. Tipe data di setiap parameter yang kita deklarasikan. Nah, kalau misalnya di sini kita mendeklarasikan dua variabel di sini ya. Nah, dua variabel, ya udah ya kan berarti ada dua ya kan tipe data yang kita tulis ya kan? Ada yang integer ya kan? Ada yang double atau integer dua-duanya ya kan? Nah, gitu-gitulah pokoknya ya. Nah, setelah kita menulis parameternya, kita buka kurung kurawal seperti ini,
ya. Nah, gitu. Kemudian kita enter. Nah, di dalam function ini kita bisa lakukan sesuatu, ya. Misal, ya kan, kita tambahkan operator ini ya, misalnya operator aritmatika. Misalnya A sama dengan B tambah 2 misalnya. Misalnya ya. Nah, kemudian B sama dengan A ditambah 2 misalnya. Nah, gitu-gitulah pokoknya. Nah, setelah kita menulis apa aja yang kita lakukan di dalam function ini, barulah yang paling terakhir ya, kita tulis return. Nah, perintah return atau kalau kita artikan itu adalah kembalian ya. Nah, return ini tuh apa sih fungsinya? Nah, fungsi dari return ini itu adalah untuk mengembalikan nilai ya. Mengembalikan nilai. Nah, jadi function yang kita siapkan ini itu rencananya akan dipanggil ya kan di dalam fungsi lain gitu, di dalam function lain gitu ya kan. Misalnya function main, kita memanggil function tambah ya kan. Nah, maka ya kan setelah kita memanggil nanti akan ada kembaliannya ya. Nah, misalnya ya kan biar lebih simple kita kita tulis satu aja deh ya kan. Biar lebih simple ya. Nah, gitu. Kemudian di dalam function main ini kita bisa sediakan variabel ya, misalnya integer A dan B ya. Integer A-nya 5 misalnya, B-nya sama dengan 5. Nah, kayak gini ya. Nah, kemudian kita coba cout deh. Nah, kita coba cout. Nah, cout lalu kita panggil function tambahnya. Ya. Function tambah ya. Nah, jadi ya kan cara memanggilnya itu formatnya kita tulis nama functionnya apa ya kan, nama functionnya tambah. Nah, kemudian kita tulis parameternya gitu ya kan, parameter yang akan kita kirim ke sini ya. Misalnya kita tulis A, B. Nah, gitu. Kemudian kita titik koma. Nah, jadi alurnya itu kurang lebih seperti ini ya kan, kita punya variabel A itu nilainya 5. Nah, variabel B itu nilainya 5 ya kan. Nah, berarti ya kan kalau kita menulis tambah dalam kurung parameternya adalah A dan B, maka secara otomatis nilai yang kita kirimkan itu adalah 5 dan 5 ya. Nah, gitu. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya kita memanggil sebuah fungsi ya, kemudian kita tentukan kita tentukan nih ya kan nilai yang ada di parameternya. Nah, nilai yang ada di parameter itu akan dikirimkan ke function asli gitu ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, jadi ya kan 5 ya kan 5 dan 5 ini itu akan dikirim ke parameter yang ada di sini ya. Nah, gitu. Kemudian setelah dikirim ya kan diproses ya kan. Nah, setelah diproses baru dikembalikan ya kan. Nah, kembaliannya apa? Kembaliannya adalah 1 ya kan. Nah, berarti outputnya adalah 1 ya kan. Kembalian dari pemanggilan fungsi ini itu adalah 1. Nah, gitu. Analoginya itu seperti ini teman-teman. Function itu seperti blender ya kan. Nah, seperti blender ya kan, kita ingin ingin memblender jus misalnya ya, jus jeruk ya misalnya. Nah, kira-kira apa aja yang pengen kita blender ya kan? Pastinya jeruk ya kan. Terus apa ya? Lagi ya gula ya kan misalnya kan biar lebih manis ya kan, gitu-gitulah ya kan. Pokoknya ya kan. Tapi kalau kalau jeruk itu diperas ya, bukan di blender ya. Sorry. Bukan di blender ya. Sorry. Mungkin kita pilih contoh lain deh. Apa ya? Yang di blender itu mungkin, oh iya, mangga ya. Nah, misalnya jus mangga nih ya kan. Nah, itu kan di blender kan ya. Nah, jadi mangga ini ya kan itu pasti kita kirim ke blender, kita lempar ke blender ya kan. Nah, jadi blender ini itu adalah functionnya gitu ya kan. Nah, sedangkan mangga yang kita lempar itu adalah parameter yang ada di parameter yang ini. Nah, parameter yang pemanggil gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi kita pengen menghasilkan
jus mangga gitu ya kan, dan kita perlu bantuan blender gitu ya kan. Nah, karena kita perlu perlu bantuan blender, maka kita mesti memanggil blender tersebut. Nah, cara memanggil blender tersebut itu gimana? Caranya adalah lempar buah mangganya ke dalam blender gitu ya kan. Nah, begitu juga dengan function ya kan. Nah, kita memanggil apa ya? Memanggil function tambah, ya udah kita lempar nilainya apa aja yang ingin kita proses. Nah, jadi apa ya? Function itu apa namanya? Akan menerima sebuah nilai yang dimana nilai tersebut itu akan diproses gitu ya kan. Nah, jadi mangga yang kita lempar itu kan akan diproses gitu ya kan. Nah, di blender ya kan sampai halus ya kan. Nah, gitu-gitulah ya kan. Nah, sampai ya kan setelah halus ya kan blendernya udah jadi deh ya kan jus mangga ya kan. Nah, jus mangga itu adalah kembaliannya ya kan, returnnya gitu ya kan. Nah, gitu ya. Nah, jadi aku ulang ya. Jadi yang parameter parameter yang ini ya, itu kita sebut sebagai parameter aktual. Nah, parameter aktual itu seperti mangga ya, mangga yang kita lempar ke blender gitu ya kan. Nah, sedangkan ini ya, yang integer A dan integer B itu adalah parameter formal namanya ya kan. Nah, itu seperti apa ya? Seperti bagian dalamnya lah, bagian dalam blender yang siap gitu ya kan, yang siap untuk menghaluskan buah mangga ini gitu ya kan. Nah, gitu. Nah, setelah diterima ya kan, nah jadi anggapannya ya biar lebih simple ya kan, anggapannya ini blendernya lah ya kan. Nah, jadi blender ini itu menerima ya kan buah mangga yang kita lempar. Nah, setelah diterima baru diproses ya kan. Nah, ini prosesnya ya kan. Nah, dihaluskan ya kan, gitu-gitu ya sampai benar-benar halus ya kan. Nah, setelah halus ya kan baru ya kan akan dikembalikan gitu ya kan apa yang kita lempar gitu ya kan. Nah, kita melempar mangga ya kan, kembaliannya adalah jus mangga gitu ya kan. Nah, jadi kembalian ini itu merupakan apa ya, hasil dari prosesnya gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi returnnya ini itu bisa kita sesuaikan gitu ya kan. Nah, gitu ya. Jadi jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Cuma bedanya ya kan, kalau blender kan mutlak kembaliannya pasti jus mangga gitu ya kan kembaliannya. Nah, tapi kalau function itu kita bisa atur gitu ya kan, kembaliannya itu nggak harus berupa hasil dari proses ini gitu ya kan. Melainkan kita bisa tulis angka random, misal satu ya kan, contohnya kan dua ya kan, 3 ya kan, atau kita tulis A ya kan, di sini akan variabel A, nilai A-nya berapa ya kan, misalnya di sini kan B-nya kan 5 nih ya kan. Nah, B-nya 5 ya kan. Nah, yang ini ya, B-nya 5 dilempar ke variabel ini ya. Nah, setelah dilempar ya kan. Nah, berarti ya kan otomatis ya kan B-nya itu nilainya 5 ya kan. Nah, karena udah diterima gitu ya kan. Nah, sedangkan A ini nilainya 5 juga nih ya kan. Nah, ini 5 ya kan. Nah, ini diterima juga ya kan sama si A ini. Nah, jadi ya kan nilai si A ini itu adalah B ditambah 2. Nah, B-nya berapa? B-nya 5 ya kan, ditambah 2 berapa? 7. Nah, berarti kembaliannya adalah 7 gitu ya kan. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa atur lah sebebas mungkin ya kan, returnnya ini tuh mau kayak gimana sih gitu ya kan. Nggak harus berupa jus mangga ya. Nah, beda ya sama blender. Kalau blender kan ya kan kita ngelemparnya buah mangga, ya udah kembaliannya jus mangga ya kan. Gitu-gitu ya kan. Atau semangka deh ya kan, kita ngelempar semangka, ya udah kembaliannya adalah jus semangka gitu ya kan. Nah, tapi kalau ini itu kalau function itu kita bisa atur gitu ya kan. Kita bisa bikin eh, apa ya? Kita bisa bikin blendernya itu menerima buah buah mangga, tapi kembaliannya ya itu adalah jus semangka ya kan. Nah, nggak masuk akal kan ya kan. Kita ngelempar jus mangga ya kan, ngelempar jus mangga ya kan, tapi kembaliannya adalah jus semangka ya kan, atau jus apel ya kan. Nah, nggak masuk akal ya kan kalau apa namanya. Tapi itulah function gitu ya kan. Nah, intinya kita bisa atur gitu loh ya kan, menjadi kembalian kembalian ya sesuai keinginan kita, sesuai kebutuhan kita juga lah ya kan tentunya ya.
Nah, gitu. Mau variabel, ya kan? Mau angka biasa kayak gini, angka random ya kan, bilangan bulat ya kan. Nah, gitu ya. Oh ya, disesuaikan juga ya dengan tipe datanya ya kan. Kalau misalnya kita pengen mengembalikan nilai bilangan real ya kan, misal 2,5 ya kan, maka otomatis ya kan kita nggak bisa pakai integer ya kan, melainkan kita harus pakai double atau minimal float ya kan. Nah, gitu ya kan. Tapi kalau misalnya bilangan bulat ya ya udah integer aja gitu ya kan. Nah, harus disesuaikan juga ya kan. Nah, ini nilai yang kita kembalikan itu disesuaikan dengan tipe data yang kita tentukan di awal yang ini nih. Nah, tipe data yang ini. Tipe data dari eh, functionnya gitu ya kan. Nah, ini tipe datanya kan integer ya, berarti dia bisanya mengembalikan berupa bilangan bulat, bukan bilangan real gitu ya kan. Nah, jadi misalnya kan di sini return 2 nih ya kan. Nah, berarti setiap kali kita eh, memanggil function tambah, maka secara otomatis kembaliannya itu adalah 2 gitu ya kan. Nah, mari kita coba run. Nah, kembaliannya adalah 2 gitu ya kan. Nah, jadi si out ini itu dia akan menampilkan nilai yang dikembalikan dari function ini ketika dipanggil gitu ya kan. Nah, jadi ketika kita menulis function tambah ya kan di sini ya kan beserta parameternya ya kan, maka yang dikeluarkan di sini ya itu adalah ininya, kembalian dari functionnya gitu ya kan. Nah, coba kalau misalnya kembaliannya adalah A misalnya. Nah, maka outputnya adalah 7 harusnya. Nah, gitu ya, 7. Nah, kemudian kita coba deh A-nya mungkin 8, ya kan. Nah, maka kembaliannya itu tetap 7, ya kan. Kenapa? Karena nilai A-nya itu dimodifikasi, ya kan. Eh, menjadi 5 ditambah 2, ya sama aja 7, gitu ya kan. 5 tambah 2, 7. Nah, tapi kalau misalnya return-nya kita ganti jadi B, ya. Nah, maka kembaliannya itu berubah jadi 10. Nah, kita lihat. Ini kok 9 ya? Sebentar. Ini kenapa jadi 9 ya? Ntar nih kita coba ya. Ini kan 8 ya. Ini kan 8. Nah, kemudian ini, oh iya iya iya, ini ya. Ini kan A-nya kan 8 nih ya kan. Nah, kemudian A-nya dimodifikasi di sini ya. A-nya dimodifikasi jadi 7 ya kan. Nah, kemudian ya kan di bawah sini itu A tambah 2 berarti 7 tambah 2 berarti 9. Oh iya iya iya. Iya. Lupa ya. Nah, jadi ini salah satu sifat dari pemrograman ya. Mungkin di video-video sebelumnya mungkin aku lupa ngasih tahu. Nah, jadi ada sifat pemrograman yang mungkin jarang kita sadari ya. Nah, jadi sifat dalam pemrograman ya, sifat apa namanya, salah satu sifat pemrograman dalam hal operator itu adalah kalau misalnya di baris ke atas nih ya kan, di baris ini ya, di baris ini ya kan A-nya dimodifikasi, maka secara otomatis ya kan A-nya ini benar-benar akan apa namanya, nggak cuma dimodifikasi untuk ini aja, untuk baris kelima aja, tapi juga berlaku untuk baris-baris berikutnya gitu ya kan. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita nulis A ya kan, A tambah 2 di sini itu bukan lagi 8 tambah 2 ya kan. Nah, nilai awalnya kan 8 nih ya kan. Nah, ini kan 8 dilempar ke sini ya kan. Nah, berarti A-nya 8 ya kan. Nah, gitu. Tapi karena A-nya dimodifikasi ya kan jadi 7, maka otomatis ya kan kalau kita nulis A lagi di sini, itu yang diambil itu bukan nilai awalnya, tapi nilai terakhir. Nilai terakhir yang setelah dimodifikasi ya. Nah, nilai terakhir yang setelah dimodifikasi itu yang mana? Yang ini ya kan. A sama dengan B tambah 2. Nah, hasilnya berapa? B tambah 2 ya kan, 7 kan tadi. Nah, ya udah ya kan 7 ya kan yang diambil ya kan, bukan 8. Nah, ini salah satu sifat hidden game dalam pemrograman ya, dalam dunia pemrograman ya kan. Intinya dia itu benar-benar update banget lah ya kan. Dia itu benar-benar nggak peduli sama nilai awalnya ya kan, dia cuma peduli sama nilai akhirnya gitu ya kan.
Nah, kecuali kalau belum ada modifikasi ya kan, di sini ya kan misal ya kan di sini A sama dengan B tambah 2-nya ini kita hapus. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita tahu kalau nilai A ini belum dimodifikasi ya kan, ya ya udah ya kan dia bakal ngambil nilai awalnya aja gitu ya kan. Nah, tapi kalau sudah pernah dimodifikasi ya udah dia bakal ambil nilai yang sudah dimodifikasi tersebut. Nah, coba nih kita hapus ya kan. Pasti kembaliannya adalah 10 gitu. Nah, kan 10 gitu ya kan. Nah, karena dia nilai awalnya kan A ini kan 8 gitu ya kan, dan belum dimodifikasi, ya udah dia ambil yang 8. 8 tambah 2 berapa? 10. Nah, ya udah outputnya adalah 10. Nah, baik, aku rasa segitu saja pembahasan kita ya tentang function ya. Ini adalah baru perkenalan ya, perkenalan tentang function ya. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Oke. Tak lupa aku ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah.